Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad Fibrianto, kelas 6D dengan NIM 228444075. Saya sekarang akan menjelaskan terkait e-book yang telah saya buat pada judul atau tema Ragam Bentang Alam dan keterkaitannya dengan profesi. IPAS Fase B kelas 4. Nah, adapun isi pada buku-buku tersebut yang pertama yaitu ada pengertian. Nah, menurut berdasarkan pemahaman saya ragam bentang alam atau sering juga disebut keanekaragaman bentang alam atau variasi landscape, itu merujuk keseluruhan bentuk dan fitur alami yang ada di permukaan bumi. Nah, ini mencakup berbagai elemen geografis yang berbeda-beda, baik yang terbentuk karena proses geologis maupun karena pengaruh iklim dan aktivitas biologis. Kedua yaitu ada macam-macam bentang alam. Yang pertama yaitu gunung. Nah, contohnya seperti Gunung Everest yang ada di Nepal atau Tiongkok. Yang kedua yaitu Gunung Fuji yang ada di Jepang. Dan juga yang ketiga yaitu ada Gunung Semeru yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada pegunungan, contohnya seperti Gunungan Himalaya, Pegunungan Andes, dan pegunungan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada dataran tinggi, contohnya seperti dataran tinggi Deccan yang ada di India, dataran tinggi Tibet yang ada di Tiongkok, dan juga dataran tinggi Dieng yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu ada dataran rendah, contohnya seperti dataran rendah pasisir Jawa yang ada di Indonesia, dataran rendah Sungai Amazon yang ada di Amerika Serikat atau Amerika Selatan, dan juga dataran rendah Mississippi yang ada di Amerika Utara. Lalu yang kelima yaitu ada bukit. Nah, contohnya seperti Bukit Teletubbies yang ada di Malang. Lalu ada Seven Sisters yang ada di Inggris. Lalu yang keenam yaitu ada lembah. Contohnya seperti lembah Groenland yang ada di Denmark, dan juga lembah Beliem yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu gurun, contohnya seperti gurun Sahara yang ada di Afrika, dan juga gurun Atacama yang ada di Amerika Selatan. Nah, untuk selanjutnya itu ada karakteristik bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi. Yang pertama yaitu ada pegunungan dan dataran tinggi. Nah, untuk keterkaitannya dengan profesi yang pertama untuk keterkaitannya dengan profesi yang pertama yaitu ada pertanian, energi, pariwisata, kehutanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada dataran rendah. Nah, untuk keterkaitannya dengan profesi yang pertama seperti industri, transportasi, pertanian, konstruksi, dan juga perdagangan. Lalu yang ketiga yaitu ada pesisir dan lautan. Nah, untuk keterkaitannya dengan profesi seperti perdagangan, energi, perikanan, pariwisata, transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada konservasi bentang alam berkelanjutan. Nah, bentang alam berkelanjutan itu adalah pendekatan yang mengintegrasikan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan alam atau termasuk keanekaragaman hayati dan ekosistem. Nah, dengan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana demi memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini adalah konsep holistik yang mengakui saling ketergantungan antara manusia dan ekosistem,
serta pentingnya menjaga keseimbangan antara konservasi pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan manusia. Ada prinsip-prinsip pengelolaan bentang alam berkelanjutan. Yang pertama ada kearifan lokal, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada tantangan dalam konservasi pengelolaan alam berkelanjutan. Yang pertama konflik kepentingan. Nah, seringkali terdapat konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek, misalnya eksploitasi sumber daya alam, dengan kepentingan konservasi jangka panjang. Yang kedua yaitu ada kurangnya koordinasi antara sektor dan tingkatan pemerintahan dapat menghambat implementasi kebijakan dan juga program yang efektif. Yang terakhir yaitu ada perubahan iklim. Dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu, penambahan pola curah hujan, dan bencana alam dapat mengancam keberhasilan upaya konservasi. Nah, jadi intinya konservasi dan pengelolaan bentang alam berkelanjutan adalah pendekatan yang sangat penting untuk memastikan kelestarian alam dan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Nah, ini memerlukan pemahaman yang holistik tentang interaksi antara manusia dan lingkungan, serta kerjasama yang kuat antara berbagai pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Segitu ya materi yang saya buat pada buku e-book tersebut. Nah, jadi kesimpulannya pada buku e-book tersebut, Pegang Bentang Alam yaitu memainkan peran fundamental dalam membentuk lanskap pekerjaan manusia. Karakteristik fisik setiap wilayah menyediakan sumber daya dan tantangan yang unik, yang ada pada gilirannya memicu perkembangan berbagai jenis profesi yang sesuai. Pemahaman akan terkaitannya ini penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Keberagaman bentang alam adalah aset yang sangat berharga yang jika dikelola dengan bijak dapat terus mendukung keberlangsungan hidup ini dan kemajuan perubahan manusia melalui berbagai profesi yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.